akan membahas buku ajar yang ada di bab 7 ini. Nah, setelah kami baca, ternyata di bab 7 ini kami diajak atau belajar tentang cara menyusun modul atau RPP yang tentunya nggak simple seperti yang kita kira. Maksudnya kayak mana ya, bukan yang ngisi itu tinggal ngisi format bio. Nah, itu dia, ternyata nggak cukup cuma mengisi lengkap formatnya. Di bab ini kita ditekankan kalau semua komponen harus saling terhubung atau istilahnya elemen. Oh, yang tujuan aktivitas sama asesmen itu ya. Aku juga baca sih bagian itu karena kalau nggak salah itu salah satunya tuh nggak nyambung, jadi pembelajaran tuh bisa gagal. Ya, bahkan di contoh kasusnya juga jelas gurunya sudah bikin RPP lengkap, tapi pas di kelas muridnya malah bingung, berarti ada yang salah di perencanaannya. Berarti selama ini tuh banyak yang fokus ke rapi di kertas tapi belum tentu bisa dipakai di kelas gitu ya. Nah, bener banget. Makanya di bab 7 ini ditekankan kalau RPP itu harus operasional. Artinya bisa langsung dipraktikkan, bukan cuma dokumen formal. Aku paling tertarik itu sama bagian aritmen cek itu sih. Itu simpel tapi penting banget. Yang ketiga pertanyaan itu kan, apa yang harus murid bisa lakukan, buktinya apa, sama aktivitasnya apa. Iya, karena kalau kita nggak jelas itu kalau kita nggak bisa jawab itu dengan jelas, berarti RPP kita itu belum siap dipakai. Iya sih, kadang kita juga suka kebalik dah sih, kayak langsung mikir aktivitasnya itu, tak kita lupa tujuannya tuh apa. Kan seharusnya kayak ada tujuannya. Nah, ya itu masalahnya. Jadi harusnya mulai dari hasil belajar dulu, baru ke aktivitas. Selain itu, aku juga jadi lebih paham tentang pentingnya asesmen formatif. Bedanya tuh apa ya dengan sumatif? Kalau formatif itu dilakukan di tengah pembelajaran buat ngecek pemahaman murid. Jadi kalau ada yang belum paham bisa langsung diperbaiki. Kayak checkpoint gitu ya. Iya, misalnya pakai pertanyaan cepat atau exit tiket atau checklist. Jadi guru tahu apakah pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Oh, berarti itu tidak harus nunggu ulangan akhir gitu kan, yang buat murid itu paham apa tidak ya? Ya, terus menurut aku yang penting juga itu diferensiasi gak sih? Nah, iya, soalnya itu juga dibahas cukup detail karena tiap murid kan beda-beda. Jadi pembelajarannya nggak bisa disamaratakan. Tapi yang aku suka di situ dijelasin kalau diferensiasi itu bukan berarti nuruni standar. Maksudnya kayak mana? Jadi tujuan tetap sama, tapi cara mencapainya tuh beda. Misalnya ada yang butuh bantuan lebih, ada yang bisa langsung mandiri. Oh, jadi bisa lewat pilihan tugas atau cara belajarnya gitu ya? Iya, kayaknya juga bisa dari konten, proses, produk, atau bahkan lingkungan belajar. Aku juga baru sadar kalau LKPD itu ternyata tidak asal bikin gitu ya, harus sesuai dengan urutannya juga. Iya, biasanya kan cuma kumpulan soal gitu gak sih biasanya. Padahal kan di bab ini udah dijelasin kalau LKPD itu harus membantu murid berpikir.
Ada stimulus, pertanyaan bertahap, sampai refleksi. Jadi murid tidak cuma jawab, tapi juga ngerti prosesnya. Berarti LKPD itu harus sesuai dengan asesmen dan tujuannya ya. Iya, semuanya harus saling nyambung. Nah, menurut kalian nih bagian yang paling susah dari bab 7 ini apa? Kalau aku bagian nyusun langkah pembelajaran yang detail sih. Soalnya harus jelas aktivitas murid, peran guru, waktu, sampai cek formatifnya. Kalau aku sih itu ya di bagian diferensiasi yo. Karena tuh kayak bingung kayak mana sih bikinnya realistis tapi tetap adil buat semua murid. Nah, kalau aku justru di bagian elemen, kadang ngerasa udah nyambung, tapi ternyata masih ada yang miss. Tapi kalau dipikir-pikir, bab 7 ini penting banget sih buat kita sampai sebagai calon guru. Iya, karena ini tuh kayak rangkuman dari semua bab sebelumnya. Kalau menurut aku. Berarti dari tujuan, asesmen, model pembelajaran semuanya itu digabung jadi satu itu ya. Nah, dan hasil akhirnya bukan cuma teori, tapi produk nyata, model ajar atau SPP yang siap dipakai oleh calon guru. Dari kesimpulannya RPP yang baik itu bukan yang paling tebal atau yang paling rapi, tapi itu yang paling bisa dijalankan di kelas. Dan paling penting bisa bikin murid benar-benar belajar. Berarti kita tuh harus mulai ubah cara mikirnya dari sekedar menyusun jadi merancang pengalaman belajar. Nah, setuju, karena tujuan akhirnya bukan dokumen, tapi proses pembelajaran murid itu sendiri. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan. Latihan harus nanti. Kamu udah sih? Awalnya deh sama. Yo. Enggak deh kamu. Yo, tidak bisa lain. Semua saja hilang. Berarti LKPD itu kayak yang kita belajar juga Rasi harus ada tujuannya Rasi tujuannya kamu sesuai dengan tujuan terus ada langkah-langkahnya petunjuk pengerjaannya kayak mana. iya terus juga ada rubrik penilaiannya kan di akhir tuh terus kalau asesmen Penilaian. itu kayak mana? Ya, penilaian. Mana ada formatif Formatif, sama summatif. Ada asesmen diagnostik juga gak sih di awal pengetahuan apa kalau bahasa sekarang itu asesmen for learning asesmen
Itu bergoyang. Tunggu, aku mau katakan juga. Walaupun ini tidak aku bisa baca. Iya, aku juga kan kamu kan kita tulisan dia. Nakal. Ini ada 3 ini. Siap-siap. Dari yang mana nih? Tuh, Alvin dulu tuh. Serius deh, makin makin akhir ke sini bab ini tuh malah makin kebayang situasi di kelas nanti gitu. Nggak sesimpel yang aku pikir dulu. Iya ya, awalnya tuh kan kayak cuma mikir kayak yang penting ngerjoy materi selesai, tapi tuh ternyata udah sesederhana itu. Nah, apalagi pas dibahas soal kesiapan sebelum masuk kelas. Kayak kita harus benar-benar ngerti apa yang mau kita lakukan dari awal sampai akhir. Dan yang bikin aku kepikiran, kita itu bukan cuma menyampaikan materi, tetapi juga mengatur jalannya pembelajaran. Alvin. Coba bayangin. Sama Aku sama. coba bayangin ya, kita tuh udah nyiapin semuanya, tapi tiba-tiba muridnya malah diem semua, nggak ada yang respon. Itu sih bikin panik yo, karena tuh kayak mau lanjut juga bingung, mau diulang juga takut buang waktu kan. Ih, itu wajar nggak sih? Makanya kita harus punya cara menghidupkan suasana kelas. Ya, berarti kita harus peka juga sama kondisi murid, nggak bisa cuma fokus sama rencana. Aku juga kepikiran sih soal perbedaan kemampuan murid. Pasti ada yang cepat nangkap, ada juga yang butuh waktu yang lama. Nah, itu kalau kita terlalu cepat, yang lain ketinggalan. Tapi kalau terlalu pelan, itu yang lain bosan. Berarti kita harus menyeimbangkan. Itu yang bikin susah menurut aku. Makanya penting banget kita kenal murid dulu. Jadi kita nggak asal mengajar, tapi tahu siapa yang kita hadapi. Begitu. Kalian pernah gak sih ngebayangin tiba-tiba rencana kita tuh gak jalan sama sekali? Kayak Sering sih, sering Wow. malah kayak takut gagal di depan kelas gitu gak sih? Tapi mungkin justru di situ kita bisa belajar karena nggak semua bisa kita prediksi. Iya, dan dari situ kita bisa evaluasi apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu kita rubah. Menurut aku yang paling penting itu kita tuh jangan terlalu kaku. Maksudnya? Jangan sampai kita tuh terlalu terpaku sama rencana kita sampai lupa kita tuh nengok kondisi nyata di kelas tuh gitu. Setuju, karena kadang yang terjadi di kelas itu di luar dugaan. Tapi tetap harus ada pegangan sih, biar kita tidak kehilangan arah. Iya, aku juga mikir sih, jadi guru tuh ternyata butuh kesiapan mental.
Iya sih, bukan cuma soal ilmu baik, tapi juga percaya diri. dan kesabaran. Apalagi kalau muridnya belum paham. Benar, kita harus siap mengulang, jelasin lagi, bahkan mungkin dengan cara yang berbeda. Kalian lebih takut salah materi atau salah ngajarnya sih? Kalau aku sih lebih ke cara ngajarnya sih, takut murid tuh gak ngerti apa-apa dengan penjelasan. Kalau aku malah takut dewasa sih. Takut tambah dewasa. Kalau aku takut nggak bisa ngatur kelas. Kalau aku takut nggak bisa menyesuaikan diri sama murid. Berarti semua tuh balik lagi ke pengalaman kita ya sih, pengalaman kita masing-masing, makin sering makin terbiasa. Nah di sini juga I feel bab 7 ini kayak ngajarin kita buat siap dengan kemungkinan terburuk. Iya, jadi tuh nggak kaget kalau ternyata tuh kenyataannya tuh Jauh jauh dari rencana, jauh dari ekspektasi. Dan kita jadi lebih siap membuat, Tapi ini kan bukan tentang murid. siap buat mencari solusi. Itu ada bukan cuman ngeluh tapi tuh mikir habis-habisan ini harus gimana sih kayak gitu. Kalau nanti kalian jadi guru, kalian jadi tipe guru yang gimana sih? Aku sih pengen jadi guru yang bisa bikin murid nyaman dulu. Yakin kalau aku kasih juga gitu kan. Nah, jangankan murid yang nyaman ya. Kalau aku sih ini yo pengen jadi guru yang jelas ngajar yo, jadi tuh gak bikin murid tuh bingung, kayak harus jelas gitu, nah sesuai kepastian, dikasih kepastian murid gak kayak gitu. Kalau Aku pengen jadi guru yang sabar dan bisa mengerti kondisi murid. Kalau aku sih pengen jadi guru yang fleksibel, bisa menyesuaikan keadaan. Sip malam bisa, sip siang bisa. Maksudnya? kayaknya Tentang ini bukan tentang bab 7. Nah, Kayaknya dari bab 7 ini kita jadi lebih sadar ya, ternyata jadi guru itu memiliki tanggung jawab yang besar. iya betul, karena kita tuh ngaruh tahu ke cara murid belajar. dan juga pemahaman mereka itu ke depannya gimana. Makanya kita harus benar-benar siap, bukan cuma sekedar lulus mata kuliah. Jadi kalau dirangkum menurut kalian inti dari bab 7 ini apa sih? Menurutku sih tentang kesiapan. Kesiapan Jadi kalau belum selesai, sama masa lalu jangan bilang siap. yo Kalau belum bisa move Kesiapan. dari suatu hal jangan bilang siap. Jangan bilang jalani. Terus Karena kan belum siap. kan tidak tentu kayak mana realita ke depannya. Karena kita akan menghadapi realita ke depannya. Jalani be. Jalani be misu-misu. Cepat ulun. Jalani be. Ngambek-ngambek. Jalani be. Hidup-hidup. Aku lebih ke proses belajar menjadi guru yang sebenarnya. Anjay. kalau aku tentang kayak mana tetap punya arah walaupun kondisinya berubah. Arah ini ayahnya kemana? Intinya kita nggak bisa jadi guru yang asal jalan aja. Harus ada perencanaan, tapi juga kesiapan menghadapi perubahan. Nggak bisa asal jalan aja. Dan yang paling penting, terus belajar dari pengalaman. Yuk, karena dari situlah kita bisa berkembang.
Nah, kita kan disuruh buat modul ajar nih. Iya kan? Nah, kita kan disuruh buat modul ajar nih. Modul ajar yang lengkap. Kalian udah mulai buat apa belum? Jujur, aku belum buat. Aku bingung mulai dari mana. Sama, soalnya komputernya banyak banget. Aku salah urutan. Aku sih kemarin coba mulai tapi malah stuck di tengah. Stop, kenapa? Pas nyusun aku ngerasa kayak semuanya berdiri sendiri, nggak nyatu gitu. Nah, aku juga takut kayak gitu, kayak bikin bagian per bagian tapi tidak nyambung. Nah, berarti kita tuh harus nyusun sambil mikirin keterkaitan antar bagian-bagiannya. Nah iya, jangan sampai sekedar lengkap tapi nggak punya alur yang jelas. Kalau menurut kalian enaknya mulai dari mana ya? Kalau aku sih kepikirannya mulai dari topik dulu, biar ada gambaran gitu. Tapi kalau cuma topik, nanti kita bingung lanjutnya. Mungkin kita bisa mulai dari tujuan dulu, jadi dari awal udah tahu arah pembelajarannya. Tapi kalau dari tujuan dulu kita belum tentu kebayang aktivitasnya, udah sih. Justru itu, dari tujuan itu kita tuh bisa nentuin aktivitas yang sesuai. Ya juga sih, kalau enggak nanti aktivitasnya asal pilih. Berarti kita sepakat mulai dari tujuan ya. Oke, tapi masalahnya sekarang bikin tujuan tuh gak gampang loh. Iya, harus jelas dan bisa diukur. Kadang kita nulisnya masih terlalu enggak. Makanya harus spesifik, misalnya bukan cuma memahami tapi menjelaskan atau menyelesaikan. Setelah tujuan, lanjutnya apa? Mungkin langsung ke kegiatan. Tapi kalau langsung kegiatan kita bisa lupa apa penilaiannya. Ya nanti kita kan nggak bisa nyambung lagi. Berarti kita harus mikir penilaian juga dari awal. Kayaknya iya, biar kita tuh tahu hasil akhirnya seperti apa. Berarti kita merancang dari awal sampai akhir sekaligus gitu ya. Iya, bukan urutan lurus tapi saling nyambung. Jujur ya, makin dipikirin malah makin kompleks. Iya ya, awalnya aku kira cuma tugas biasa tahu. Ternyata ini beneran latihan jadi guru rupanya ya. Makanya kita nggak bisa pakai plastik, pakai esensi. Kalian pernah gak sih kepikiran kalau kita nanti ngajar beneran bakal sesusah ini juga? Mungkin malah lebih susah sih. Ih, tekanan Wahyu dan Api. Aisyah, Soalnya di kelas pasti lebih dinamis gak sih? Tapi setidaknya di tugas ini kita udah punya gambaran. Tapi kita juga harus bagi tugas nih kalau mau cepat selesai. Iyup, tapi jangan sampai misah-misah gitu yo. Nanti malah gak nyambung lagi. Bener, harus tetap diskusi bareng. Ya, balik lagi ke topik LKPD sama Oke, kita asesmen bisa gak bagi-bagi sih? tetap saling cek. Ya, jadi Asesmen itu apa sih? penilaian. Ya, asesmen itu penilaian datar ini gak sih? Untuk murid kan. Terus tuh asesmen itu dibagi menjadi 3. Ada asesmen diagnostik, formatif,
formatif sama sumatif. Diagnostik itu awal untuk mengetahui pengetahuan siswa. Itu tuh bisa melalui dengan tes. Terus kalau formatif itu dalam proses pembelajaran, seperti contohnya tuh kayak kuis, kayak latihan gitu. Terus kalau sumatif itu tuh pembelajaran yang di akhir, kayak nilai ulangan, nilai ujian, proyek gitu. Ngambek-ngambek. Jalan jadi Aku lebih ke proses belajar menjadi guru yang sebenarnya. anjay. Kalau aku tentang kayak mana tetap punya arah walaupun kondisinya berubah. Arah ini ayahnya kemana? Intinya kita nggak bisa jadi guru yang asal jalan aja. Harus ada perencanaan tapi juga kesiapan menghadapi perubahan. Nggak bisa asal jalan aja. Dan yang paling penting terus belajar dari pengalaman. Yuk, karena dari situlah kita bisa berkembang. Nah kita kan disuruh buat model ajar nih. Iya kan? Nah kita kan disuruh buat model ajar nih, model ajar yang lengkap. Kalian udah mulai buat apa belum? Jujur, aku belum buat. Aku bingung mulai dari mana. Sama, soalnya komputernya banyak banget. Aku salah urutan. Aku sih kemarin coba mulai tapi malah stuck di tengah. Stop, kenapa? Pas nyusun aku ngerasa kayak semuanya berdiri sendiri, nggak nyatu gitu. Nah, aku juga takut kayak gitu, kayak bikin bagian per bagian tapi tidak nyambung. Nah, berarti kita tuh harus nyusun sambil mikirin keterkaitan antar bagian-bagiannya. Nah iya, jangan sampai sekedar lengkap tapi nggak punya alur yang jelas. Kalau menurut kalian Naya mulai dari mana ya? Kalau aku sih kepikirannya mulai dari topik dulu, biar ada gambaran gitu. Tapi kalau cuma topik nanti kita bingung belajarnya. Mungkin kita bisa mulai dari tujuan dulu, jadi dari awal udah tahu arah pembelajarannya. Tapi kalau dari tujuan dulu kita belum tentu kebayang aktivitasnya udah sih. Justru itu, dari tujuan itu kita tuh bisa nentuin aktivitas yang sesuai. Ya juga sih, kalau enggak nanti aktivitasnya asal pilih. Berarti kita sepakat mulai dari tujuan ya. Oke, tapi masalahnya sekarang bikin tujuan tuh gak gampang loh. Iya, harus jelas dan bisa diukur. Kadang kita nulisnya masih terlalu enggak. Makanya harus spesifik, misalnya bukan cuma memahami tapi menjelaskan atau menyelesaikan. Setelah tujuan, lanjutnya apa? Mungkin langsung ke kegiatan. Tapi kalau langsung kegiatan kita bisa lupa apa penilaiannya. Ya nanti kita kan nggak bisa nyambung lagi. Berarti kita harus mikir penilaian juga dari awal. Kayaknya iya, biar kita tuh tahu hasil akhirnya seperti apa. Berarti kita merancang dari awal sampai akhir sekaligus gitu ya. Iya, bukan urutan lurus tapi saling nyambung. Jujur ya, makin dipikirin malah makin kompleks. Iya ya, awalnya aku kira cuma tugas biasa tahu ternyata.
ternyata ini beneran latihan jadi guru rupanya ya. Makanya kita nggak bisa pakai plastik, pakai esensi. Kalian pernah gak sih kepikiran kalau kita nanti ngajar beneran bakal sesusah ini juga? Mungkin malah lebih susah sih. Ih, tekanan Wahyu dan Api. Aisyah, Soalnya di kelas pasti lebih dinamis gak sih? Tapi setidaknya di tugas ini kita udah punya gambaran. Tapi kita juga harus bagi tugas nih kalau mau cepat selesai. Iyup, tapi jangan sampai misah-misah gitu yo. Nanti malah gak nyambung lagi. Bener, harus tetap diskusi bareng. Ya, balik lagi ke topik LKPD sama Oke, kita asesmen bisa gak bagi-bagi sih? tetap saling cek. Ya, jadi Asesmen itu apa sih? penilaian. Ya, asesmen itu penilaian datar ini gak sih? Untuk murid kan. Terus tuh asesmen itu dibagi menjadi 3. Ada asesmen diagnostik, formatif, sama sumatif. Diagnostik itu awal untuk mengetahui pengetahuan siswa. Itu tuh bisa melalui dengan tes. Terus kalau formatif itu dalam proses pembelajaran, seperti contohnya tuh kayak kuis, kayak latihan gitu. Terus kalau sumatif itu tuh pembelajaran yang di akhir, kayak nilai ulangan, nilai ujian, proyek gitu. Ngambek-ngambek. Jalan deh. Jadi Aku lebih ke proses belajar jadi yang sebenarnya. anjay. Kalau aku tentang kayak mana tetap punya arah walaupun kondisinya berubah. Arah ini ayahnya kemana? Intinya kita nggak bisa jadi guru yang asal jalan aja. Harus ada perencanaan, tapi juga kesiapan menghadapi perubahan. Nggak bisa asal jalan aja. Dan yang paling penting terus belajar dari pengalaman. Yuk, karena dari situlah kita bisa berkembang. Nah, kita kan disuruh buat model ajar nih. Iya dah. Nah, kita kan disuruh buat model ajar nih. Model ajar yang lengkap. Kalian udah mulai buat apa belum? Jujur, aku belum buat. Aku bingung mulai dari mana. Sama, soalnya komputernya banyak banget. Tapi salah urutan. Aku sih kemarin coba mulai tapi malah stuck di tengah. Stop, kenapa? Pas nyusun aku ngerasa kayak semuanya berdiri sendiri, nggak nyatu gitu. Nah, aku juga takut kayak gitu, kayak bikin bagian per bagian tapi tidak nyambung. Nah, berarti kita tuh harus nyusun sambil mikirin keterkaitan antar bagian-bagiannya. Nah, iya, jangan sampai sekedar lengkap tapi nggak punya alur yang jelas. Kalau menurut kalian Naya mulai dari mana ya? Kalau aku sih kepikirannya mulai dari topik dulu, biar ada gambaran gitu. Tapi kalau cuma topik nanti kita bingung belajarnya. Mungkin kita bisa mulai dari tujuan dulu, jadi dari awal udah tahu arah pembelajarannya. Tapi kalau dari tujuan dulu kita belum tentu kebayang aktivitasnya udah sih. Justru itu, dari tujuan itu kita tuh bisa nentuin aktivitas yang sesuai. Ya juga sih, kalau enggak nanti aktivitasnya asal pilih. Berarti kita sepakat mulai dari tujuan ya. Oke, tapi masalahnya sekarang bikin tujuan tuh gak gampang loh. Iya, harus jelas dan bisa diukur. Kadang kita nulisnya
harus spesifik, misalnya bukan cuma memahami tapi menjelaskan atau menyelesaikan. Setelah tujuan, lanjutnya apa? Mungkin langsung ke kegiatan. Tapi kalau langsung kegiatan kita bisa lupa apa penilaiannya. Ya nanti kita kan nggak bisa nyambung lagi. Berarti kita harus mikir penilaian juga dari awal. Kayaknya iya, biar kita tuh tahu hasil akhirnya seperti apa. Berarti kita merancang dari awal sampai akhir sekaligus gitu ya. Iya, bukan urutan lurus tapi saling nyambung. Jujur ya, makin dipikirin malah makin kompleks. Iya ya, awalnya aku kira cuma tugas biasa tahu. Ternyata ini beneran latihan jadi guru rupanya ya. Makanya kita nggak bisa pakai plastik, pakai esensi. Kalian pernah gak sih kepikiran kalau kita nanti ngajar beneran bakal sesusah ini juga? Mungkin malah lebih susah sih. Itu karena Wahyu dan Api. Aisyah, Soalnya di kelas pasti lebih dinamis gak sih? Tapi setidaknya di tugas ini kita udah punya gambaran. Tapi kita juga harus bagi tugas nih kalau mau cepat selesai. Iya, tapi jangan sampai misah-misah gitu yo. Nanti malah gak nyambung lagi. Bener, harus tetap diskusi bareng. Ya, balik lagi ke topik LKPD sama Mungkin kita asesmen bisa gak bagi-bagi sih? tetap saling cek. Ya, jadi Asesmen itu apa sih? penilaian. Iya, asesmen itu penilaian datar ini gak sih? Untuk murid kan. Terus tuh asesmen itu dibagi menjadi 3. Ada asesmen diagnostik, formatif, sama sumatif. Diagnostik itu awal untuk mengetahui pengetahuan siswa. Itu tuh bisa melalui dengan tes. Terus kalau formatif itu proses dalam proses pembelajaran, seperti contohnya tuh kayak kuis, kayak latihan gitu. Terus kalau sumatif itu tuh pembelajaran yang di akhir, kayak nilai ulangan, nilai ujian, project gitu. Ngambek-ngambek. Jalan deh. Jadi Aku lebih ke proses belajar jadi guru yang sebenarnya. anjay. Kalau aku tentang kayak mana tetap punya arah walaupun kondisinya berubah. Arah ini ayahnya kemana? Intinya kita nggak bisa jadi guru yang asal jalan aja. Harus ada perencanaan, tapi juga kesiapan menghadapi perubahan. Nggak bisa asal jalan aja. Dan yang paling penting terus belajar dari pengalaman. Yuk, karena dari situlah kita bisa berkembang. Nah kita kan disuruh buat model ajar nih. Iya dah. Nah kita kan disuruh buat model ajar nih. Model ajar yang lengkap. Kalian udah mulai buat apa belum? Jujur, aku belum buat. Aku bingung mulai dari mana. Sama, soalnya komputernya banyak banget. Aku salah urutan. Aku sih kemarin coba mulai tapi malah stuck di tengah. Stok kenapa? Pas nyusun aku ngerasa kayak semuanya berdiri sendiri, nggak nyatu gitu. Nah, aku
juga takut kayak gitu, kayak bikin bagian per bagian tapi tidak nyambung. Nah, berarti kita tuh harus nyusun sambil mikirin keterkaitan antar bagian-bagiannya. Nah iya, jangan sampai sekedar lengkap tapi nggak punya alur yang jelas. Kalau menurut kalian Anayu mulai dari mana ya? Kalau aku sih kepikirannya mulai dari topik dulu biar ada gambaran gitu. Tapi kalau cuma topik nanti kita bingung belajarnya. Mungkin kita bisa mulai dari tujuan dulu, jadi dari awal udah tahu arah pembelajarannya. Tapi kalau dari tujuan dulu kita belum tentu kebayang aktivitasnya udah sih. Justru itu dari tujuan itu kita tuh bisa nentuin aktivitas yang sesuai. Ya juga sih, kalau enggak nanti aktivitasnya asal pilih. Berarti kita sepakat mulai dari tujuan ya. Oke, tapi masalahnya sekarang bikin tujuan tuh udah gampang loh. Iya, harus jelas dan bisa diukur. Kadang kita nulisnya masih terlalu enggak. Makanya harus spesifik, misalnya bukan cuma memahami tapi menjelaskan atau menyelesaikan. Setelah tujuan, lanjutnya apa? Mungkin langsung ke kegiatan. Tapi kalau langsung kegiatan kita bisa lupa apa penilaiannya. Ya nanti kita kan nggak bisa nyambung lagi. Berarti kita harus mikir penilaian juga dari awal. Kayaknya iya, biar kita tuh tahu hasil akhirnya seperti apa. Berarti kita merancang dari awal sampai akhir sekaligus gitu ya. Iya, bukan urutan lurus tapi saling nyambung. Jujur ya, makin dipikirin malah makin kompleks. Iya ya, awalnya aku kira cuma tugas biasa tau. Ternyata ini beneran latihan jadi guru rupanya ya. Makanya kita nggak bisa baca plastik atau sensi. Kalian pernah gak sih kepikiran kalau kita nanti ngajar beneran bakal sesusah ini juga? Mungkin malah lebih susah sih. Ih, tekanan Wahyu dan Api. Aisyah, Soalnya di kelas pasti lebih dinamis gak sih? Tapi setidaknya di tugas ini kita udah punya gambaran. Tapi kita juga harus bagi tugas nih kalau mau cepat selesai. Iyup, tapi jangan sampai misah-misah gitu yo. Nanti malah gak nyambung lagi. Bener, harus tetap diskusi bareng. Ya, balik lagi ke topik LKPD sama Mungkin kita asesmen bisa gak bagi-bagi sih? tetap saling cek. Ya, jadi Asesmen itu apa sih? penilaian. Iya, asesmen itu penilaian datar ini gak sih? Untuk murid kan. Terus tuh asesmen itu dibagi menjadi 3. Ada asesmen diagnostik, formatif, sama sumatif. Diagnostik itu awal untuk mengetahui pengetahuan siswa. Itu tuh bisa melalui dengan tes. Terus kalau formatif itu proses dalam proses pembelajaran, seperti contohnya tuh kayak kuis, kayak latihan gitu. Terus kalau sumatif itu tuh pembelajaran yang di akhir, kayak nilai ulangan, nilai ujian, project gitu. Ngambek-ngambek. Jalan deh. Jadi Aku lebih ke proses belajar jadi guru yang sebenarnya. Anjay. Kalau aku tentang
ini ayahnya kemana. Intinya kita nggak bisa jadi guru yang asal jalan aja. Harus ada perencanaan tapi juga kesiapan menghadapi perubahan. Nggak bisa asal jalan aja. Dan yang paling penting terus belajar dari pengalaman. Yuk, karena dari situlah kita bisa berkembang. Nah kita kan disuruh buat model aja nih. Iya dah. Nah kita kan disuruh buat model aja nih. Belajar yang lengkap. Kalian udah mulai buat apa belum? Jujur, aku belum buat. Aku bingung mulai dari mana. Sama, soalnya komputernya banyak banget. Aku salah urutan. Aku sih kemarin coba mulai tapi malah stuck di tengah. Stop kenapa? Pas nyusun aku ngerasa kayak semuanya berdiri sendiri, nggak nyatu gitu. Nah, aku juga takut kayak gitu, kayak bikin bagian per bagian tapi tidak nyambung. Nah, berarti kita tuh harus nyusun sambil mikirin keterkaitan antar bagian-bagiannya. Nah iya, jangan sampai sekedar lengkap tapi nggak punya alur yang jelas. Kalau menurut kalian enaknya mulai dari mana ya? Kalau aku sih kepikirannya mulai dari topik dulu biar ada gambaran gitu. Tapi kalau cuma topik nanti kita bingung lanjutnya. Mungkin kita bisa mulai dari tujuan dulu, jadi dari awal udah tahu arah pembelajarannya. Tapi kalau dari tujuan dulu kita belum tentu kebayang aktivitasnya, udah sih. Justru itu, dari tujuan itu kita tuh bisa nentuin aktivitas yang sesuai. Ya juga sih, kalau enggak nanti aktivitasnya asal pilih. Berarti kita sepakat mulai dari tujuan ya. Oke, tapi masalahnya sekarang bikin tujuan tuh gak gampang loh. Iya, harus jelas dan bisa diukur. Kadang kita nulisnya masih terlalu enggak. Makanya harus spesifik, misalnya bukan cuma memahami tapi menjelaskan atau menyelesaikan. Setelah tujuan, lanjutnya apa? Mungkin langsung ke kegiatan. Tapi kalau langsung kegiatan kita bisa lupa apa penilaiannya. Ya nanti kita kan nggak bisa nyambung lagi. Berarti kita harus mikir penilaian juga dari awal. Kayaknya iya, biar kita tuh tahu hasil akhirnya seperti apa. Berarti kita merancang dari awal sampai akhir sekaligus gitu ya. Iya, bukan urutan lurus tapi saling nyambung. Jujur ya, makin dipikirin malah makin kompleks. Iya ya, awalnya aku kira cuma tugas biasa tau. Ternyata ini beneran latihan jadi guru rupanya ya. Makanya kita nggak bisa pakai plastik, pakai esensi. Kalian pernah gak sih kepikiran kalau kita nanti ngajar beneran bakal sesusah ini juga? Mungkin malah lebih susah sih. Ih, tekanan Wahyu dan Api. Aisyah, Soalnya di kelas pasti lebih dinamis gak sih? Tapi setidaknya di tugas ini kita udah punya gambaran. Tapi kita juga harus bagi tugas nih kalau mau cepat selesai. Iya, tapi jangan sampai misah-misah gitu yo. Nanti malah gak nyambung lagi. Bener, harus tetap diskusi bareng.
balik lagi ke topik LKPD sama Oke, kita asesmen bisa nggak bagi-bagi sih? tetap saling cek. Udah lanjut. Ya, jadi Asesmen itu apa sih? penilaian. Iya, asesmen itu penilaian datar ini dah sih ke murid kan. Terus tuh asesmen itu dibagi menjadi 3, ada asesmen diagnostik, formatif, sama sumatif. Diagnostik itu awal untuk mengetahui pengetahuan siswa, itu tuh bisa melalui dengan tes. Terus kalau formatif itu proses dalam proses pembelajaran, seperti contohnya tuh kayak kuis, kayak latihan gitu. Terus kalau sumatif itu tuh pembelajaran yang di akhir, kayak nilai ulangan, nilai ujian, proyek gitu. Ngambek-ngambek. Jalan deh. Jadi Aku lebih ke proses belajar jadi yang sebenarnya. Anjay. Kalau aku tentang kayak mana tetap punya arah walaupun kondisinya berubah. Arah ini ayahnya kemana? Intinya kita nggak bisa jadi guru yang asal jalan aja. Harus ada perencanaan, tapi juga kesiapan menghadapi perubahan. Nggak bisa asal jalan aja. Dan yang paling penting terus belajar dari pengalaman. Yuk, karena dari situlah kita bisa berkembang. Nah, kita kan disuruh buat model ajar nih. Iya dah. Nah, kita kan disuruh buat model ajar nih. Model ajar yang lengkap. Kalian udah mulai buat apa belum? Jujur, aku belum buat. Aku bingung mulai dari mana. Sama, soalnya komputernya banyak banget. Aku salah urutan. Aku sih kemarin coba mulai tapi malah stuck di tengah. Stop, kenapa? Pas nyusun aku ngerasa kayak semuanya berdiri sendiri, nggak nyatu gitu. Nah, aku juga takut kayak gitu, kayak bikin bagian per bagian tapi tidak nyambung. Nah, berarti kita tuh harus nyusun sambil mikirin keterkaitan antar bagian-bagiannya. Nah iya, jangan sampai sekedar lengkap tapi nggak punya alur yang jelas. Kalau menurut kalian enaknya mulai dari mana ya? Kalau aku sih kepikirannya mulai dari topik dulu, biar ada gambaran gitu. Tapi kalau cuma topik nanti kita bingung belajarnya. Mungkin kita bisa mulai dari tujuan dulu, jadi dari awal udah tahu arah pembelajarannya. Tapi kalau dari tujuan dulu kita belum tentu kebayang aktivitasnya, enggak sih? Justru itu, dari tujuan itu kita tuh bisa nentuin aktivitas yang sesuai. Iya juga sih, kalau enggak nanti aktivitasnya asal pilih. Berarti kita sepakat mulai dari tujuan ya. Oke, tapi masalahnya sekarang bikin tujuan tuh gak gampang loh. Iya, harus jelas dan bisa diukur. Kadang kita nulisnya masih terlalu enggak. Makanya harus spesifik, misalnya bukan cuma memahami tapi menjelaskan atau menyelesaikan. Setelah tujuan, lanjutnya apa? Mungkin langsung ke kegiatan. Tapi kalau langsung kegiatan kita bisa lupa apa penilaiannya. Ya nanti kita kan nggak bisa nyambung lagi. Berarti kita harus mikir penilaian juga dari awal. Kayaknya iya, biar kita tuh tahu hasil akhirnya seperti apa. Berarti
sekaligus gitu ya. Iya, bukan urutan lurus tapi saling nyambung. Jujur ya, makin dipikirin malah makin kompleks. Iya ya, awalnya aku kira cuma tugas biasa tahu. Ternyata ini beneran latihan jadi guru rupanya ya. Makanya kita nggak bisa pakai plastik, pakai sensi. Kalian pernah gak sih kepikiran kalau kita nanti ngajar beneran bakal sesusah ini juga? Mungkin malah lebih susah sih. Ih, tekanan Wahyu dan Api. Aisyah. Soalnya di kelas pasti lebih dinamis gak sih? Tapi setidaknya di tugas ini kita udah punya gambaran. Tapi kita juga harus bagi tugas nih kalau mau cepat selesai. Iya, tapi jangan sampai misah-misah gitu yo. Nanti malah gak nyambung lagi. Bener, harus tetap diskusi bareng. Ya, balik lagi ke topik LKPD sama Oke, kita asesmen bisa gak bagi-bagi, sih? tetap saling cek. Udah lanjut. Ya, jadi Asesmen itu apa sih? penilaian. Iya, asesmen itu penilaian datar ini gak sih? Untuk murid kan. Terus tuh asesmen itu dibagi menjadi 3. Ada asesmen diagnostik, formatif, sama sumatif. Diagnostik itu awal untuk mengetahui pengetahuan siswa. Itu tuh bisa melalui dengan tes. Terus kalau formatif itu proses dalam proses pembelajaran, seperti contohnya tuh kayak kuis, kayak latihan gitu. Terus kalau sumatif itu tuh pembelajaran yang di akhir, kayak nilai ulangan, nilai ujian, project gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.